Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Manan. Saya adalah guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MI Kelas 2 Pamoroh Kadur Pamekasan, sekaligus mahasiswa PPG Batch 1 dalam jabatan 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Ambon dengan nomor induk mahasiswa 250310079. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 dengan materi pembelajaran wakaf dengan model pembelajaran deep learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku melangkah pagi ini dengan mimpi yang ku peluk erat di hati. Lelah tak akan ku peduli demi bakti untuk negeri. Kelas maya jadi saksi, air mata dan tawa dalam misi suci. BPJ jalan perjuangan untuk jadi guru sejati. Bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduka ya man 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Nusalli wa nusallimu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi nujumil dhalam. Qul subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga kita semua dapat perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, sebelumnya kita awali pertemuan hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Mohon kepada ketua kelasnya untuk memimpin pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sampaikan terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran dan akan mengabsen siswa-siswi pada hari ini. Ayatul Husna Hadir Pak. Akila Az-Zahra Hadir Pak. Badrul Tamam Hadir Pak. Faiqatur Rahmah Hadir Pak. Zul Maula Andani Hadir Pak. Muhammad Firdaus Bahuddin Hadir Pak. Ahmad Rizki Muhtarullah Hadir Pak. Muhammad Rayhan Jamil Muhammad Rayhan Nina Permatasari Hadir Pak. Norita Herianti Hadir Pak. Nurul Lailatul Fidriyah Hadir Pak. Muhammad Silva Al-Aluf Hadir Pak. Muhammad Zarfif Ayudin Hadir Pak. Sri Wahyuni Hadir Pak. Wildan Aditya Pratama. Hadir Pak. Ada berapa yang tidak hadir sekarang? Iya. Kenapa tak bisa hadir? Hadir. Mudah-mudahan cepat sembuh dan dapat bersekolah kembali.
Selanjutnya kepada semua siswa-siswi dipersilakan berdiri. Bapak akan mengecek kerapian. Terima kasih, dipersilakan untuk kembali. Hari ini siapa yang bertugas sebagai piket? Saya, Pak. Kami harap agar supaya kelas tetap bersih sesuai dengan kata kebersihan itu sebagian daripada iman. Selanjutnya materi pelajaran pada hari ini adalah wakaf. Bapak mau tanya, ada yang tahu wakaf itu apa? Saya, Pak, mau jawab. Musola. Bukan musola, nak, tetapi berhenti atau menahan bacaan di dalam Al-Quran. Selanjutnya Bapak akan membacakan tujuan dari pembelajaran wakaf pada pagi hari ini, yaitu menjelaskan pengertian wakaf secara sederhana, menyebutkan 3 sampai 5 jenis tanda wakaf yang umum dalam Al-Quran, membedakan cara membaca ketika bertemu dengan tanda-tanda wakaf tersebut, mempraktikkan cara membaca Al-Quran dengan wakaf yang benar pada ayat-ayat pendek, menjelaskan hikmah mempelajari wakaf dalam membaca Al-Quran, dan menunjukkan sikap tekun dan teliti dalam belajar membaca Al-Quran dengan wakaf. Baiklah, sekarang Bapak akan menjelaskan materi tentang wakaf. Mohon diperhatikan dan catat poin-poin pentingnya. Pengertian wakaf secara bahasa berhenti atau menahan. Dalam ilmu tajwid, menghentikan bacaan Al-Quran pada akhir kata atau kalimat untuk mengambil nafas dengan niat melanjutkan bacaan. Tujuan wakaf memberi kesempatan untuk bernafas, memudahkan pemahaman makna ayat, menjaga kesopanan dan adab membaca Al-Quran. Sedangkan jenis-jenis wakaf, terdapat beberapa jenis wakaf, yaitu wakaf lazim ditandai dengan huruf mim, artinya wajib berhenti. Sedangkan wakaf mamnu yang ditandai dengan huruf lam alif, dilarang berhenti kecuali di akhir ayat. Wakaf jaiz yang ditandai dengan huruf ijim boleh berhenti dan boleh melanjutkan. Sedangkan wakaf aula yang ditandai dengan sholat ini lebih baik, lebih utama melanjutkan. Wakaf hasan yang ditandai dengan huruf qala lebih utama berhenti. Sudah paham anak-anak? Iya. Wakaf jaiz, bagaimana arti dari wakaf
wakaf jaiz? Tidak boleh berhenti dan boleh melanjutkan. Ya. Seterusnya saya tanya lagi, wakaf aula artinya? Lebih utama melanjutkan. Ya. Terima kasih. Contoh wakaf lazim yang ditandai dengan huruf mim, contoh lafalnya, ayatnya Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Fatihah ayat 2, yang berarti harus berhenti karena makna sempurna. Contoh wakaf mamnu yang ditandai dengan huruf lam alif, contoh ayatnya seperti lafaz qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas ayat 1. Tidak boleh berhenti di tengah kecuali akhir ayat. Contoh wakaf jaiz yang ditandai dengan huruf jim, contoh bacaannya seperti lafaz dzalikal kitabu la raiba fi, surah Al-Baqarah ayat 2. Boleh berhenti atau melanjutkan. Contoh wakaf aula yang ditandai dengan shalah, contoh ayatnya wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, surah Al-Baqarah ayat 43. Boleh berhenti tapi lebih baik lanjut. Tanda-tanda wakaf lainnya yaitu sakta yang ditandai dengan huruf sin, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Sedangkan wakaf mu'anaqah yang ditandai dengan titik-titik, ini berarti harus memilih salah satu titik berhenti. Cara membaca dengan wakaf, berhenti pada kata yang sesuai tanda wakaf, terus ambil nafas, terus lanjutkan pada kata yang tepat agar makna tidak berubah. Perhatikan ayat-ayat berikut ini dan saya akan baca dan sebutkan tanda-tanda wakafnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wakaf apa ini? Bagus. Qul huwallahu ahad. Wakaf apa? Bagus. Dzalikal kitabu la raiba fi. Wakaf apa ini? Wakaf jaiz. Wa aqimus sholata. Wakaf apa ini? Ini adalah wakaf sakta, ya. Kalau ini wakaf sakta. Kalau tadi dengan ini wakaf sakta. Dari presentasi materi tersebut, apakah anak-anakku sudah mengerti tentang wakaf? Insyaallah mengerti. Silakan tanyakan apa yang tidak kalian mengerti. Saya Pak mau tanya, apakah yang dimaksud wakaf mamnu yang ditandai dengan huruf lam alif? Wakaf mamnu yang ditandai dengan huruf lam alif seperti ini boleh berhenti, boleh melanjutkan. Seperti lafaz wadduha wal laili idza saja. Untuk memahami tentang materi wakaf, maka Bapak akan membentuk beberapa kelompok diskusi. Berapa yang hadir anak-anak sekarang? 13. Berarti Bapak akan membentuk 3 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang anak. Kelompok pertama terdiri dari
Lia, Zilfa, Ayatul Husna, Faibatur Rahmah, Akila Az-Zahra. Tolong kursinya pindah ke sini untuk berkelompok. Ayo. Untuk kelompok 2 terdiri dari Nina, Sri Wahyuni, Lailatul Fajriyah, Rifki Mukhtarullah, Zafik Aidin. Coba kursinya pindah sini. Kursinya saja di sini. Kursinya pindah sini. Untuk kelompok 3 terdiri dari Izul Maula Hamdani, Firdaus, Badrul Tamam, Muhammad Raihan. Kursinya pindah ke sini. Selanjutnya, Bapak akan memberikan lembar kerja pada siswa untuk dikerjakan bersama kelompok masing-masing. Dalam diskusi ini adalah didiskusikan dengan kelompok kalian pertanyaan-pertanyaan dalam LKPJ ini. Kemudian jawab kalian bisa menggunakan materi ajar atau buku-buku yang kalian pegang atau sumber lainnya. Ini lembar LKPJ-nya. Kelompok 1, kelompok 2. Apakah kelompok 1 sudah paham? Paham. Wakof lazim ditandai dengan huruf apa? Mim. Bagus. Saya akan baca ayat ini dan tentukan wakofnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ajalallah idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Ini hukum apa? Wakof lazim. Bagus. Silahkan lanjutkan kerjakan LKPD yang telah saya berikan pada kalian. Apakah kelompok 2 sudah paham? Paham. Baiklah, saya akan berikan pertanyaan. Ada berapa wakaf yang kalian ketahui? Sebutkan. Ada 3. Wakof lazim, wakof majmu', wakof tajwid. Nah, saya akan memberikan contoh ayat berikut yang saya akan bacakan. Wa innahu la dzikrul laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun. Yang dalam ayat ini Anda ada
yang ditandai huruf jim ini wakaf apa? Wakaf jadi. Terus silahkan kalian kerjakan LKPD yang telah saya berikan. Apakah kelompok 3 sudah paham? Baiklah, saya akan berikan pertanyaan. Apa yang seharusnya kalian lakukan jika bertemu wakaf mamnu yang ditandai huruf jim? Tidak boleh berhenti jika berhenti harus mengulang bacaannya. Terus, baiklah, saya akan membaca ayatnya dan nanti sebutkan tanda wakaf ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tanda yang ada dalam ayat ini yang ditandai dengan huruf lam ini dinamakan wakaf apa? Wakaf mamnu. Terus, silakan kerjakan LKPD atau lembar kerja beserta didik yang saya berikan untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam itu. Sekarang tunjuk satu orang dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil jawaban kalian. Ayo, kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu? Saya tunjuk kelompok 2 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan jawaban kalian. Ayo, silakan. Nama saya Rina Permatasari dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2. Wakaf lazim berarti berhenti. Wakaf mamnu tidak boleh berhenti. Wakaf jaiz boleh berhenti, bisa tidak. Bagus. Dipersilakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan jawaban lembar kerja beserta didik yang telah saya berikan. Nama saya Isul Maula Hamdani. Saya dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 3. 1. Wakaf lazim yang ditandai dengan huruf mim berarti berhenti. 2. Wakaf mamnu yang ditandai dengan huruf lam tidak boleh berhenti. Terima kasih. Silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan jawaban kalian di depan. Saya Tirta Arado dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. 1. Wakaf lazim yang ditandai dengan mim artinya berarti. 2. Wakaf mamnu yang ditandai dengan huruf lam tidak boleh berhenti. 3. Wakaf jaiz yang ditandai dengan huruf jim. Bagus. Silahkan kumpulkan hasil kerja kalian ke depan. Dari hasil presentasi tadi, Bapak menemukan jawaban yang kurang tepat. Di antaranya kelompok 2 nomor 4 wakaf sholat yang artinya yang benar boleh berhenti dan boleh melanjutkan pembacaan.
Dan juga saya temukan jawaban kurang tepat di kelompok 1, yaitu wakaf qola, yang berarti berhenti sejenak untuk bernafas. Anak-anakku, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu wakaf dalam ilmu tajwid adalah tindakan menghentikan bacaan Al-Quran pada akhir kata atau kalimat dengan tujuan untuk mengambil nafas dan melanjutkan bacaan. Pemahaman dan penerapan wakaf yang benar sangat penting karena memiliki beberapa tujuan utama. Memberi kesempatan untuk bernafas bagi pembaca, memudahkan pembaca dalam memahami makna ayat yang dibaca, menjaga kesopanan dan adab dalam membaca Al-Quran, tidak merubah makna dari bacaan Al-Quran. Secara keseluruhan, wakaf adalah elemen penting dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar, membantu pembaca untuk membaca dengan tertil, memahami makna ayat, dan menjaga adab membaca Al-Quran. Apakah sudah paham semua? Sekarang Bapak mau memberikan tugas kepada kalian agar kalian semakin paham dengan materi wakaf. Silakan kerjakan di rumah. Silakan ditulis. Tugasnya mencari 3 contoh ayat-ayat di Al-Quran yang mengandung tanda-tanda wakaf seperti yang telah dipelajari di buku tulis dalam buku catatan kalian dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Apakah kalian paham? Anak-anakku sekalian, silakan bukunya dibereskan. Demikianlah kegiatan pembelajaran hari ini. Dan untuk materi pada pertemuan selanjutnya adalah tentang wasol. Silahkan dibaca bukunya di rumah ya. Ya. Cukup sampai di sini kegiatan pembelajaran hari ini. Pesan dari Bapak agar supaya kamu tetap belajar dengan giat di rumah, baca buku-buku paketnya, dan selalu berbakti kepada kedua orang tua, ibu dan bapak. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup acara ini dengan doa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.